Lagi liburan ke Bali, kita bisa melihat orang-orang dari berbagai belahan dunia dengan warna kulit yang berbeda-beda. Ada yang berkulit putih pucat, sawo matang, hingga berkulit gelap. Nah, kenapa ya kulit manusia bisa memiliki warna yang berbeda-beda? Sebelum itu, yuk kita bahas fungsi kulit itu untuk apa saja dan bagaimana strukturnya. Kulit memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi protektif, resepsi sensoris, termoregulasi, metabolik, estetika, dan komunikasi. Fungsi protektif seperti melindungi dari sinar UV, melindungi dari gesekan, melindungi dari patogen berbahaya, dan lipid interseluler seperti ceramide membentuk barier terhadap kehilangan air dan masuknya zat berbahaya. Fungsi resepsi sensoris seperti memberi sinyal bahaya atau rangsangan lingkungan. Fungsi termoregulasi seperti pembuluh darah yang vasodilatasi saat suhu panas sehingga panas dikeluarkan lewat keringat. Pembuluh darah yang vasokonstriksi saat suhu dingin supaya suhu dalam tubuh tetap terjaga kehangatannya. Dan mengeluarkan keringat saat tubuh kepanasan. Fungsi metabolisme seperti sintesis vitamin D3 yang terjadi ketika UVB mengubah 7-dehidrokolesterol menjadi pre-vitamin D3 yang selanjutnya menjadi vitamin D3. Lalu sekresi sebum untuk menjaga kelembaban dan menyimpan cadangan energi di jaringan subkutan. Fungsi estetika dan komunikasi seperti terdapat pigmentasi kulit untuk menentukan warna kulit, ekspresi emosional di kulit wajah, dan menghasilkan bau tubuh dari kelenjar apokrin untuk komunikasi. Kulit memiliki 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Di epidermis terdapat 5 stratum. Yang paling dasar adalah stratum basal, yang merupakan lapisan terdalam epidermis yang terdiri dari sel kolumnar atau kuboid yang mampu membelah atau mitosis untuk menghasilkan keratinosit baru. Dan lapisan ini memiliki melanosit yang menghasilkan melanin dan sel Merkel untuk reseptor sentuhan. Di atasnya terdapat stratum spinosum yang terdiri dari keratinosit poligonal dengan banyak desmosom. Proses keratinisasi dimulai di sini dengan produksi tonofibril atau protein keratin yang memperkuat struktur kulit. Lapisan ini juga mengandung sel Langerhans yang memiliki fungsi imun. Selanjutnya adalah stratum granulosum, di mana keratinosit mulai pipih dan kehilangan inti. Lapisan ini mengandung granula keratohyalin yang mengangkat filamen keratin. Sel-sel di sini juga mengeluarkan lamellar bodies yang membentuk lapisan lipid pelindung, penting untuk menahan kehilangan air atau sebagai barier lipid. Di atas stratum granulosum terdapat stratum lucidum, yang merupakan lapisan tipis, transparan, dari keratinosit mati tanpa batas sel yang terisi oleh elidin. Namun, lapisan ini hanya ada pada kulit tebal saja. Lalu, lapisan teratas adalah stratum corneum, yang terdiri dari 20 hingga 30 lapis keratinosit gepeng, tidak berinti, dan terisi keratin, serta tertanam dalam matriks lipid. Selama proses keratinisasi, enzim hidrolitik mendegradasi inti dan organel ketika sel-sel terisi keratin serta diselubungi oleh lapisan kaya lipid. Keratinosit yang gepeng berubah menjadi korneosit yang tertanam dalam lipid, membentuk perisai pelindung utama. Sel-sel ini dihubungkan oleh korneodesmosom yang kemudian diuraikan oleh protease untuk memungkinkan proses dekuamasi atau pengelupasan kulit secara terkontrol. Berfungsi melindungi diri dari kehilangan air, gesekan, dan invasi mikroba. Proses pengelupasan atau dekuamation menjaga agar sel lama terangkat dan digantikan oleh sel baru. Keratinosit bermigrasi dari lapisan basal menuju permukaan kulit dalam waktu sekitar 30 hari. Selanjutnya,
di bawah lapisan epidermis terdapat lapisan dermis. Lapisan dermis memiliki dua lapisan di dalamnya, yaitu lapisan papilari dan lapisan retikuler. Lapisan papilari merupakan lapisan paling atas dermis. Memiliki dermal papil, yaitu tonjolan seperti jari yang menjalin ke epidermis. Di dalam lapisan ini terdapat kapiler, Meissner, corpuscle yang merupakan reseptor sentuhan, serat, kolagen tipis, dan fibroblas. Lapisan di bawah papilari adalah lapisan retikuler yang lebih dalam dan lebih tebal daripada papilari. Berisi struktur penting seperti akar rambut, kelenjar keringat atau suderifera, kelenjar minyak atau sebaceus, reseptor sensorik, pembuluh darah, dan folikel rambut. Selanjutnya, di bawah lapisan dermis terdapat lapisan hipodermis yang terdiri dari jaringan ikat longgar, jaringan lemak atau adiposa, serta sel-sel seperti adiposit, fibroblas, dan makrofag. Lapisan ini juga memiliki pembuluh darah besar, saraf, dan limfatik yang lebih besar daripada yang ditemukan di dermis. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan kenapa bisa ada manusia yang berkulit terang dan gelap. Skin pigmentation adalah proses biologis yang menentukan warna kulit kita melalui produksi pigmen yang disebut melanin. Proses ini dimulai dari sebuah asam amino yang bernama L-tirosin yang menjadi bahan dasar pembentukan melanin. Dengan bantuan enzim tirosinase, L-tirosin diubah menjadi L-dopa. Lalu diproses lebih lanjut menjadi dopaquinon. Tahapan ini sangat penting karena dopaquinon merupakan jalur melanin yang bisa bercabang menjadi dua arah. Arah pertama, jika dopaquinon bergabung dengan molekul yang mengandung sulfur seperti sitein, ia akan membentuk sitenyl dopas yang kemudian menghasilkan turunan benzotiazin. Dari jalur inilah terbentuk peomelanin, yaitu pigmen yang memberi warna kuning hingga merah pada kulit, rambut, atau bibir. Arah yang kedua, apabila dopaquinon melanjutkan jalur lain menjadi dopakrom yang dibantu dengan enzim tirosinase, kemudian berubah lagi menjadi quinons. Proses ini menghasilkan eumelanin, yaitu pigmen berwarna coklat hingga hitam. Tidak hanya soal warna, melanin juga memiliki fungsi vital untuk melindungi DNA sel dari kerusakan akibat radiasi ultraviolet. Melanin juga membentuk semacam perisai di atas inti sel, sehingga kulit kita mempunyai mekanisme pertahanan alami terhadap sinar matahari. Nah, sekarang udah tahu kan mengapa warna kulit kita berbeda dengan orang Afrika, Eropa, dan Amerika? Semua itu karena perbedaan jumlah dan jenis melanin yang diproduksi tubuh kita. Dan justru perbedaan itulah yang membuat kita unik, indah, dan istimewa. Terima kasih telah menonton video kami.